Keamanan tentunya kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan, Polda dan Polres, bahkan mungkin ada dari TNI juga ya, gitu, untuk menjaga agar persidangan bisa berjalan dengan tertib, gitu. Saya belum dapat konfirmasi dari Kapolda atau dari Kapolres, tetapi nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak keamanan. Ya. Pak, kalau untuk pengunjung sidangnya nanti gimana Pak? Yang 20 orang di ruang sidang itu apakah dibagi pendukung Giring sama yang bukan pendukung Giring atau yang penting 20 orang? Jadi yang boleh masuk ke komplek pengadilan itu tamu atau pengunjung pengadilan itu 130 orang, termasuk advokat, termasuk jaksa, gitu ya. Nah, sedangkan yang masuk ke ruang sidang untuk menyaksikan secara langsung persidangan Jering itu hanya 20 orang. Yang 110-nya di mana? 110 itu terbagi lagi 40 ke ruangan sidang ya. Jadi 20 di ruang sidang utama yang menghadiri sidang Jering, sisanya bisa tersebar di 4 ruang sidang yang lain. Semuanya kan ada 5 ruang sidang. Gitu. Jadi yang lain bisa menyaksikan persidangan perkara yang lain. Pak, 20 itu ada spesifikasinya nggak, Pak? Jangan sampai nanti di ruang sidang Jering itu 20 tiba-tiba isinya polisi semua, nggak ada wartawan. Kita sudah kondisikan bahwa 20 orang itu kemungkinan untuk pengunjung sidang Jering 15 orang, polisinya mungkin 5 orang. Kenapa? Media sendiri bisa meliput dulu sebelum sebelum dimulai persidangan, atau nanti minta ke majelis hakim ada momen mau mengambil gambar atau memvideokan, atau nanti bisa beberapa orang mungkin bisa minta duduk di sana karena kita kemarin tidak siapkan itu. Pak, artinya proses persidangan yang lain secara offline tetap berlangsung? Ya, untuk persidangan perkara lain kita tetap lakukan. Tentu kewenangan itu ada di majelis hakim, sekali lagi di majelis hakim. Tetapi memang ada beberapa ketua majelis melaporkan atau meminta izin mau mengadakan sidang offline untuk pemeriksaan saksi. Gitu. Jadi ada lagi. Oh bukan karena ada Jering, bahkan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas menunggu peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara online ini, dan kemarin sudah keluar Perma nomor 4 tahun 2020 mengenai persidangan nomor 4 ya, tentang persidangan secara online tersebut. Pak, ini kan nggak ada live streamingnya lagi Pak ya? Iya. Bisa biar rekan-rekan media bisa dengar juga kalau di luar, apa mungkin ada di speaker gitu di luar? Untuk persidangan hari ini kemungkinan kita tidak sediakan speaker untuk mendengar di luar karena khawatir mengganggu persidangan yang lain ya, persidangan yang lain. Apalagi kalau persidangan yang lain itu online kan. Pertama, bagaimana saya selaku ketua ID bisa melaporkan seperti ini. Itulah yang saya sampaikan berdasarkan surat tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa bisa dilaporkan, kenapa tidak ada mediasi? Kenapa dilaporkan, kenapa tidak berdiskusi? Kenapa penanganan kita kan masalah COVID ini. Sedangkan postingan-postingannya dia kan selamanya beberapa hari itu kan menurunkan semangat kita, menuduh ini itu. Padahal di belakang saya, adik-adik saya itu dokter-dokter itu bekerja sudah sekuat tenaga. Dengan ada perkataan-perkataan yang demikian itu kan membuat kita menjadi lemah dan menjadi masyarakat tidak percaya dengan apa yang kita laksanakan di lapangan, kan begitu. Itu saja.
Kan cukup lama waktu di bulan itu Pak. Ya kan berputar-putar di sana. Iya. Berputar-putar di sana dari saya di pelaporan, berputar-putar di sana bagaimana penanganan COVID kan di sana. Terkait legal standing juga ditanyakan Pak. Maksudnya Di sana yang lama, legal standingnya yang lama. Sebenarnya kalau Pak Tut sendiri mungkin berkaitan dengan keterangan Pak Tut di laporan ini, dia mendapat informasi kapan Pak Tut? Saya mendapat informasi mulai tanggal 12, tanggal 13 kita di grup WA, kita rapat, sudah di tanggal 14 kita rapat, tanggal 15 saya rapat mandat, sudah di tanggal 16 saya laporkan. Yang terakhir sih memang saya akui dia orang baik, tetapi kalimat-kalimatnya, narasi-narasinya yang menyebabkan teman-teman kami di lapangan menjadi tidak kualitas kerjanya menurun. Loh kok bisa begini dalam situasi kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID, ada orang yang membuat postingan-postingan yang merugikan semangat kita, melemahkan semangat kita. Pak, inisiatif ada pertemuan dari pihak pengacara atau terdakwa ke pihak ini Pak saat itu setelah postingan-postingan itu? Tapi kan kita ikuti saja, artinya apa? Setiap postingan sudah hari-hari ke hari tetap narasinya membuat orang Anda aja kan anggota wartawan kan, anggota PWI kan. Bagaimana kalau organisasi profesi Anda dibilang kacung di organisasi profesi, pasti kan marah kan, pasti tidak terima juga. Kita manusia harus ada penghargaan juga kepada manusia. Anda wartawan kan, anggota PWI. Kalau PWI dibilang PWI itu bangsat, apa Anda tidak marah? PWI itu kacung, PWI itu ada emotikon ini itu, apa tidak marah dari wartawan? Itu juga manusia, punya rasa. Berapa anggota saya di belakang sudah meninggal, berapa masyarakat yang tidak terlayani karena dokternya meninggal. Berikan semangat kita, jangan kita dilemahkan semangat kita dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Apakah berkoordinasi dengan IGI Pusat Pak pada saat laporan Pak? Lapor koordinasi, ada surat tugas. Ada surat kuasanya itu Pak. Tadi sejauh ini ada mediasi Pak? Saya tidak ngitung jam. Ada mediasi, sempat ada mediasi Pak? Saya selaku pribadi saya kan ada masalah, tapi selaku organisasi. Dari hasil rapat tanggal 14 Juni itu IDI cabang menugaskan saya untuk melapor. Karena tugas kita pada saat itu penanganan COVID, kita semua ini penanganan COVID. Jangan kita dibuat narasi-narasi yang melemahkan semangat kita. Pak Sutejo, Ya. sidang sebelumnya Jering menyatakan ingin menatap mata Bapak. Itu apakah tadi terjadi Pak? Saya tatap dia. Saya tatap Terus apa dia. yang Bapak rasakan? Saya biasa saja. Saya bilang dia orang baik. Tetapi tatap juga anggota saya yang di belakang. 8 jam pakai APD. Tidak bertemu dengan keluarga berapa hari. Diikuti dengan narasi-narasi begini kan juga saya selaku anggota profesi kan harus menjaga marwahnya teman-teman, marwah profesi saya jaga. Dia orang baik, tapi narasi dia yang membuat kita Pak, Susimo, dari mana Bapak melihat dia orang baik Pak? Dari mananya Pak? Dari sisi mana? dia beberapa sosial kan kegiatan-kegiatan sosialnya kan banyak. Oke, Pak Tut, terima kasih Pak Tut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.